YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ila akhiril hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah melimpah curahkan nikmat yang begitu besar kepada kita di sepanjang waktu, dan bahkan nikmat itu tidak pernah berhenti sejak kita berada di kandungan ibu kita sampai ajal menjemput kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuki inti pembahasan di dalam khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat yang sangat agung yang Allah wasiatkan di dalam Al-Qur'an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada umat beliau, dan bahkan seluruh para nabi memberikan wasiat kepada umatnya untuk melakukan hal tersebut. Apakah hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini pula khatib berwasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang ditandai dengan dua hal, yaitu hadirnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika kita melanggar larangan-larangannya, takut jika kita meninggalkan perintah-perintahnya. Hal yang kedua adalah al-wiqayah, di mana takwa itu adalah menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pula khatib wasiatkan kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu kedudukan manusia yang paling utama. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi afdal, manusia manakah, manusia seperti apakah yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah manusia yang memiliki dua kriteria. Apakah dua kriteria tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah kullu sadduqil lisan, yaitu orang yang senantiasa jujur di dalam berkata. Kejujuran adalah tanda kebaikan. Kejujuran adalah simbol kebaikan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk bersikap jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pelakunya pada kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata amal baik yang kita lakukan, yang dilakukan seseorang, itu adalah buah dari kejujuran itu sendiri. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, fa innas sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pelakunya pada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Wa innal birra yahdi ilal jannah,
Dan amal-amal kebaikan yang dilakukan seseorang yahdi ilal jannah akan membawa pelakunya menuju surga, yang mana kebaikan itu akan menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, sehingga ia berhak untuk memasuki surga melalui kejujuran yang ia sampaikan tersebut. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Kriteria kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu makhmumil qalbi. Setelah manusia dikatakan yang terbaik adalah yang jujur, yang paling jujur, maka kriteria kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang hatinya makhmum. Makhmum itu adalah bersih. Namun bersih seperti apakah yang dimaksudkan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an kemudian mengomentari, qalu ya Rasulullah, amma sadduqul lisan fa na'rifu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun ketika disebutkan seorang yang senantiasa jujur di dalam ucapannya, fa na'rifu, kami cukup memahaminya wahai Rasul. Kami cukup faham siapa mereka orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang tidak bersusta. Lalu siapakah yang disebutkan di dalam hadis ini? Orang yang hatinya makhmum, orang yang hatinya bersih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 6 sifat para jemaah sekalian. Apakah itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang dikatakan hatinya makhmum ketika ia memiliki 6 sifat di dalam dirinya. Yang pertama adalah at-taqi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang hatinya selalu dibawa dengan ketakwaan. Ia berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ia berusaha untuk menghadirkan rasa takutnya kepada Allah. Ia berusaha untuk menambahkan amal-amal baiknya. Ia berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah at-taqi, seorang yang berusaha untuk bertakwa. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dikatakan hatinya bersih, an-naqi. An-naqi. An-naqi secara bahasa adalah terbebas dari kotoran. Ketika seorang mencuci kain yang putih sehingga kemudian ada kotoran yang menempel, kemudian dicuci kembali, ya kemudian ia akan menjadi an-naqi. Di mana seorang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia benar-benar mendekat kepada Allah, ia benar-benar mendapatkan an-naqi, pembersihan daripada dosa-dosa, pembersihan jiwa, yang mana itu merupakan bagian terpenting dari amalan. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dikatakan hatinya makhmum, dikatakan hatinya bersih adalah la itsma fihi, yaitu seseorang yang ketika ia melakukan dosa, para jamaah yang melakukan Allah SWT, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Ketika ia melakukan dosa, ia segera kembali kepada Allah untuk bertaubat. Itulah la itsma fihi, kriteria ketiga seorang yang memiliki hati yang makhmum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani adama khata'un. Setiap manusia pasti berpotensi untuk melakukan dosa. Wa khairul khata'in. Kemudian Nabi menyebutkan sebaik-baik orang yang melakukan dosa. Bukan sebaik-baik orang yang tidak pernah melakukan dosa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah at-tawwabun, mereka yang segera bertaubat setelah ia melakukan dosa tersebut. Inilah la itsma fihi. Seorang ketika ia terjerumus ke dalam dosa, ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pembersihan jiwa ini. Yang keempat para jemaah sekalian, seorang dikatakan hatinya yang makhmum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghilla, tidak memiliki al-ghil di dalam hatinya, dendam. Ketika ada orang-orang yang berusaha untuk
ya, berbuat zalim kepadanya, maka ia akan memaafkan. Ia akan maafkan. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun di dalam hatinya. Inilah seorang dikatakan sebagai orang yang hatinya mahmum. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita masih kesulitan untuk menghilangkan rasa dendam tersebut dari dalam hati, maka 1/6 sifat mahmum tersebut telah hilang dari diri kita. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang hatinya mahmum? Orang yang hatinya mahmum adalah la baghya. Seseorang yang tidak memiliki niat jahat sedikit pun kepada orang lain. Seseorang yang akan mencintai sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkannya langsung dengan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan mendapatkan keimanan yang sempurna sebelum ia mencintai menjaga apa yang dimiliki oleh orang lain itu sebagaimana ia menjaga yang ia miliki sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah sifat kelima bagi seorang yang dikatakan mahmum, hatinya bersih. Yang keenam, para jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dikatakan hatinya mahmum adalah la hasad. Seorang yang tidak memiliki hasad, tidak memiliki rasa iri kepada orang lain, menjaga hatinya, maka adalah kita berjuang untuk mendapatkan mahmumul qalbi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh seorang tidak akan mendapatkan kebaikan dari perbuatan-perbuatan baiknya selama ia tidak menjaga hatinya dari dosa-dosa. Selama hatinya ia biarkan tergenang kotoran-kotoran dosa. Selama hatinya tidak menjadi hati yang mahmum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui ternyata amal yang paling mulia itu adalah bukan di antara kita yang paling banyak melakukan sholat malam, bukan di antara kita yang paling banyak bersedekah, bukan di antara kita yang paling banyak berzikir kepada Allah, bukan di antara kita yang paling banyak bersujud, namun amal yang paling mulia itu adalah orang yang senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa berada di dalam kebersihan dan kesucian. Itulah yang disebutkan di dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, siapa yang mengikuti langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah syaitan, maka sungguh syaitan itu memerintahkan, mengajak pada perbuatan keji dan mungkar, mengajak pada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah berfirman pada lanjutan ayat tersebut, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan karena karunia terbesar yang Allah berikan kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu membersihkan jiwanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, akan tapi orang yang Allah pilih adalah Allah yang paling tinggi derajatnya di sisinya. Orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran dosa tersebut. Terjaga hatinya sehingga hatinya tertuju kepada Allah. Itulah yang disebut dengan manusia yang ikhlas.
Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan tersebut dan menjadi penghuni surga, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن
الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.